Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dapat pekerjaan seperti gini, satu set bodi motor Aerox dulu pernah saya kerjakan ya. Pernah saya repaint, warnanya itu hitam, mutiaranya mutiara lembayung ungu. Ini pernah saya buat videonya dulu. Terus mau repaint ulang untuk warna yang diinginkan dari customer itu warna yang sesuai atau yang saya tampilkan di thumbnail depan ya. Karena warna ini kan lagi ngetren banget, warnanya ini hijaunya hijau soft kalem tapi tetap kelihatan elegan. Untuk namanya kurang paham namanya seperti apa, karena customer memberikan contoh juga dari sosial media. Ini namanya bukan warnanya bukan keluarga dari lem green Kawasaki, bukan. Untuk cat yang saya gunakan untuk ngoplos warna ini diantaranya adalah untuk partikel kuningnya, ngambil bias kuningnya aku pakai golden pearl ya, atau mutiara lembayung gold yang warnanya kuning seperti gini. Kan mutiara lembayung emas itu ada dua ya, ada yang yellow pearl sama golden pearl, tapi yang saya pakai sini adalah golden pearl untuk ngambil warna kuningnya. Kemudian untuk ngimbangi supaya partikelnya lebih gampang nutup, saya nggak pakai silver, tentunya pakai silver buyar nanti warnanya ya. Tadi pakai mutiara putih, golden pearl, mutiara putih, kemudian saya tambahi dengan warna hijau telek kebo. Hijau telek kebo ya kayak biasanya untuk membuat warna lem green Kawasaki itu loh. Terus sedikit tinta warna yellow lemon supaya kuningnya dapat kalemnya ada ya. Jadi yellow lemon, kemudian saya tambahi dengan tinta warna hitam sedikit dan putih sedikit. Putihnya cuma sedikit saja, putih solid biasa ya, supaya apa ya, supaya nutupnya agak cepat, karena ini partikel yang kita gunakan adalah partikel warna lembayung. Untuk dasar di sini karena kondisinya warnanya tadi ungu sudah gelap, jadi saya hanya tembak dasar warna tipis saja, warna hitam, nggak terlalu tebal, nggak tipis saja, karena ini ada di oplosannya kan ada unsur warna putih sama warna hitam, jadi dia nutupnya cepat. Untuk ngakali warnanya seperti itu. Warna ini lagi rame sekarang, terus banyak memang diminati oleh teman-teman di sosial media, sehingga akan coba. Untuk aplikasi warna, nembaknya seperti biasa tanpa epoksi, langsung tembak beres. Teknik tembaknya seperti gini. Terus aku kemarin tuh ngoplos kurang lebih satu cap ini berapa ya, 250-an lebih ya, itu cat yang sudah dicampur dengan thinner, itu cukup untuk full set body. Nah jadinya seperti gini warnanya seperti yang diinginkan oleh customer saya, warna yang lagi keren. Untuk namanya teman-teman silahkan cari sendiri nama yang pas untuk warna ini apa, karena saya juga nggak tahu namanya apa. Yang jelas dia bukan hijaunya, bukan hijau keluarga Kawasaki, lem green Kawasaki. Kemudian yang mau kita bahas pada episode kali ini adalah tentang aplikasi Clearcoat. Nah ada dua orang kemarin sempat curhat, karena saya mungkin upload 6300 ya di YouTube yang sebelumnya. Ternyata teman kita dari kedua orang ini menemui masalah popping. Jadi popping pada Clearcoat 6300, karena biasanya nggak pakai 6300, terus kebetulan mau coba 6300, biasanya pakai tipe HS yang dari brand internasional, bukan brand lokal, bukan. Ternyata pakai jeda malah menimbulkan masalah. Selain itu sebenarnya pakai jeda pun ya aman, karena ditunjuk pemakai TDS nya kan juga pakai jeda kan. Setelah saya telusuri ternyata spek spregannya memang spregannya kecil, terus patternnya juga dibuat kincup. Mau nggak mau kan tembakannya deres, terus atomisasi apa ya, pokoknya intinya tembakannya deres di tengah, dan mungkin spasinya yang kurang apa ya lah namanya, kurang rapi. Terus flash up-nya terlalu kepanjangan, jadi di layer kedua itu nunggu sampai di layer pertama sudah kering, ya namanya flash up ya, sehingga di lapisan yang kedua mau nggak mau untuk ngejar supaya dapat flow time kan ditembak lagi tebel. Akhirnya penumpukan jumlah cairannya ya wis berlebih. Ini kalau indikasi saya seperti itu penyakitnya. Ternyata ditembak, kejadiannya popping. Dan di sini saya juga langsung akan balas dengan jawaban video. Saya pakai clear yang sama, mixing ratio saya ikuti TDS 17%. Kemudian untuk cuaca, teman-teman tadi sudah bisa lihat cuacanya ini tergolong relatif cuaca yang ideal untuk kelembapan, tapi untuk suhu ya lumayan agak tinggi, karena di sini uploadnya nembaknya saya siang hari ya. Terus untuk adukan ya langsung kocok gini, sikat. Jadi yang masih
bingung Mas, clear apa harus di blender di aduk yang sampai berulang-ulang? Nggak perlu. Terus pokoknya dikocok sekiranya nyampur langsung tembak itu beres. Dan yang sekarang yang kita akan tampilkan ya, ini nggak pamer sih, nggak, maksudnya itu ya kita coba sinau bareng-bareng lah ketika nembak dengan kondisi cuaca yang bisa dibilang nggak ideal, panas, terus ngindari resiko popping karena kasusnya di sini popping. Kita coba akan nembak satu unit aerox ini dengan clear yang seperti yang tadi saya bicarakan di depan. Untuk angin saya main pressure yang agak tinggi, jadi kurang lebih 28-29 PSI. Kenapa? Ya supaya hantamannya lebih kuat, jadi langsung dapatnya basah, karena saya senangnya nembak seperti gini ya. Ya nembaknya persis seperti gini, titik A, titik B di layer pertama, jadi nggak main kering-kering. Biasanya kan teman-teman ada yang main kering, tembak tipis dulu, flash off 10 menit atau 5 menit baru di layer kedua basah, di layer ketiga basah. Kalau enggak, saya enggak, karena ini catnya tadi baru setelah kurang lebih 1 jam aplikasi, masih bagus-bagusnya ya. Jadi momen-momen yang seneng tuh ketika habis nembak di jeda 1 jam, apalagi catnya PU terus nggak pakai epoxy, ya tentunya untuk absorpsi lebih sekecil lah. Habis itu di layer kedua kita main seperti halnya di layer pertama, jadi 2 kali basah tembak langsung seperti gini. Kalau kita hitung ini kan flash off-nya nggak sampai dengan 10 menit. Di samping saya ngambil kotoran tadi mungkin ya sekitaran 15 detik, 15 sampai 20-an detik paling nggak sampai ya. Nembak selesai sudah. Kalau memang dasar yakin dengan overlap yang kita aplikasikan ini sudah rata, sudah cukup, nggak usah diulang-ulang, karena nanti jeruan yang habis tembakan di layer kedua itu memang terlihat, tapi kan flow time-nya atau lumernya dia akan mencari jalannya sendiri, nggak perlu diulang-ulang. Kejadian popping yang sering saya jumpai adalah ketika seperti gini kita diamkan, kemudian kita ulang-ulang, dan ulang-ulangannya pun nggak kepada seluruh bagian ya, hanya beberapa titik terlalu tebal dan diulang lagi di situ, pasti popping akan terjadi di situ. Seperti gini cukup, nanti jeruannya akan mencari sendiri, dengan catatan yang penting kita pede overlapnya. Berikutnya di panel yang kedua, gaya nembak saya masih sama seperti gini. Layer langsung tembak basah, enggak kok tembak shower tipis, enggak, karena apa ya, kelamaan, karena main di luar ruangan ya. Kecuali kalau di dalam ruangan kan di layer pertama didiamkan flash off 5-10 menit kan digantung, masih enggak rawan untuk debu. Jadi di layer pertama selesai, kita ngecek pinggiran. Ini yang sering nanyakan, clearnya kok meler, terus takut meler dan sebagainya. Ini ngecek pinggiran saja, pinggiran harus kita basahi sambil nunggu layer yang kedua. Baru selanjutnya sikat lagi di layer yang kedua. Untuk setting spray gun full wide open, jadi full pattern, supaya pola lebarnya itu bisa maksimal, tembakan atomisasinya bisa maksimal, pattern kita buat lebar. Untuk nozzle di sini tak buka full, ukuran nozzle-nya 1,2, jadi relatif tembakan ini basah. Misalkan saya tadi pakai nozzle 1,2, 10, mungkin saya nembaknya sampai 3 kali, karena ini nozzle-nya besar, saya nembaknya 2 kali aja sudah cukup. Seperti gini, tak lihat wis drop levelnya bagus, nembaknya seperti gini, speednya juga sama seperti gini. Tadi tetap berurutan, tembak pertama jebret rata, langsung basah ya, kalau saya senangnya ya langsung basah, sambil nunggu clear ini menguap tinernya, baru kita ngecek pinggiran. Nah ini proses untuk ngecek pinggirannya, pinggiran yang tadi belum kenyang atau biasanya yang terdapat jeruan di pinggiran, segera kita cek supaya dapat basah. Jadi lumeran clear yang di lapis keduanya nanti ada jalan, misalkan mau turun kan sudah ada jalan di area pinggiran yang kita tembak tipis-tipis basah tadi keliling. Udah, aplikasi cukup seperti gini. Misalkan mau double pada area yang titik, mainnya yo spray gunnya, nah seperti itu, digencet tipis saja, nggak usah mentok trigger kalau saya ya. Terus nembaknya agak jauh buat agak lari, supaya apa yo, tidak basah kuyup, hanya tekanan yang tekanannya kita buat besar, tapi cairan yang dikeluarkan sedikit, hanya pada bagian area yang mungkin kita kurang pede. Jadi nggak direndam basah pada area itu, enggak. Kalau kita rendam basah pada area situ yo, satu resiko meler, kedua akan terjadi resiko popping hanya pada area yang nanti kita ulang-ulang. Sama di panel berapa nih, keempat, nembaknya seperti gini, satu layer selesai, baru kita cek pada bagian samping-samping, pinggir-pinggir, lekukan sambil nunggu flash off di
layer yang pertama tadi. Nah seperti gini, ini area yang cekungan seperti gini tembak aja langsung basah, karena ini sekali ini aja nembaknya, jangan sampai 2 kali. Kalau 2 kali tentunya resiko meler itu akan lebih besar. Ini teknik saya ya. Nah ini kita nembak pinggir-pinggiran aja, ngecek yang tadi mana belum basah atau masih tembakannya terlalu kering di pinggir, sambil nunggu flash up area tengah seperti gini. Sama area-area mungkin yang tempat baut kita buat tembakannya kita maksimalkan supaya basah. Berikutnya di layer terakhir baru kita tembak basah kembali, tapi tetap konsisten overlapnya, ritmenya juga jangan terlalu lambat-lambat seperti gini. Jadi video nggak saya percepat, nggak saya perlambat. Nah seperti gini, ini teknik saya untuk menghindari popping. Aku senang 6300. Kalau dulu pernah ya saya pakai aplikasi 6300 popping di tangki. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya, kasus yang diketahui sama orang seluruh Indonesia itu. Nge-clear tangki REK kondisi panas, akhirnya jeruannya full terus ada popping. Ya saya pun juga pernah mengalami hal seperti demikian. Bisa ngomong seperti gini karena pengalaman, sering kenyang makan popping. Nah seperti gini hasilnya, nembaknya cukup seperti gini. Jadi layer pertama rata, titik A titik B, layer keduanya ngecek area pinggir-pinggiran. Oke, hasilnya seperti apa nanti kita lihat di akhir video ya. Jadi pinggiran cukup sekali aja. Pinggiran tak ulang dikit yang bagian sini karena ini agak lebar. Berikutnya masuk di layer yang kedua. Layer keduanya overlapnya yang rapi, rapet, jangan loncat-loncat, nggak usah mikirkan pinggiran ya. Pinggirannya karena sudah basah oleh tembakan yang khusus untuk bagian pinggiran tadi. Oke, saya rasa cukup. Ya, nggak usah diulang-ulang lagi. Biarkan media ini clearnya flat dengan sendirinya. Itu aja, cukup. Ini trik supaya nggak resiko meler dan jerukannya bisa maksimal. Seperti gini. Oke, masih normal tuh. Ambil media ratanya seperti ini. Tetap berurutan atasnya. Bagian lekukan biarkan aja dulu. Oke, setelah cukup selesai baru kita ambil bagian yang sulit-sulitnya kita basahi sampai menemukan apa ya, flat atau basah yang kita ingini. Ini hanya khusus untuk bagian lekukan dan bagian pinggiran, sambil ngecek mana-mana yang tadi belum kena di layer yang pertama. Oke, setelah dirasa semua cukup, sambil nunggu flash up ya, sebenarnya tetap pakai flash up tapi sebentar aja. Layer kedua baru ulang lagi seperti layer yang pertama tadinya, seperti ini, rapat. Ya, cukup, nggak usah diulang-ulang. Ini nozzle-nya 1,2, jadi dia relatif dewasa banget langsung kan. Ini teknik saya untuk menghindari resiko meler pada media panel yang modelnya seperti gini. Oke, jadi teknik setiap orang itu beda-beda ya. Ini angin saya di 25an. Terus aku main standar deh, main standar. Pattern full, jarut tak buka full, nozzle 10. Maaf 12. Tembakan pertama tetap kita tembak, ambil bakarnya dulu semua, overlap, tetap rapi berurutan seperti ini. Bagian cekungan cuekin dulu aja.
bagian yang kita dahulukan cuekin dulu. Setelah selesai baru kita menuju ke media-media yang terdapat lekukan seperti gini, enggak sampai dengan basah, sesuai dengan apa yang teman-teman kehendaki. Misalkan jeruan ya berarti nembaknya jangan terlalu basah-basah, nembaknya jauh saja ya. Kalau pengen flat ya nembaknya dekat. Ini khusus untuk bagian-bagian yang tikungan, pinggiran, dan juga mungkin yang ada lubangnya. Setelah ini baru sambil nunggu flash off, kita tembak seperti halnya di cara yang pertama. Ini teknik saya untuk menghindari resiko clear relay. Overlap tetap usahakan rapi, spasinya. Oke, insiden kotor seperti gini wajar. Nyamuk. Pemain luar ruangan resiko seperti gini ya rawan wajar ya, tapi dalam ruangan pun ya wajar juga. Oke, selesai. Misalkan ada insiden untuk tembak seperti gini, nembaknya cepat. Nanti kalau misalkan permukaannya nggak bisa bagus pada area kotor, itu bisa kita tolong dengan proses poles. Oke, ini teknik untuk menghindari clear meleleh. Seperti gini, ini kotornya nanti kita hilangi dengan poles bisa. Teknik bekerja, jeruan yang kita dapat seperti gini. Nah, ini ada sebagian yang masih jeruk. Nanti kalau sudah float time maksimal yo, dia ngeflat dengan sendirinya. Minim ke bagian yang leleh. Biasanya leleh kan di pinggir-pinggiran atau di sudut-sudut gitu ya. Kalau teknik saya seperti itu untuk mendapatkan hasil tembakan clear sing jos langsung, minim polesan, minim jeruan. Kalau di anak motor kan seperti itu kan permintaannya ya. Tuh, paling moles cuma hanya bagian yang kotor seperti itu, titik kecil. Nah, seperti gini. Pokoknya berani tembak dekat terus cepat ya, mesti tembakannya bagus. Powernya itu langsung kuat gitu loh kalau dekat itu. Jadi untuk dapat flat itu gampang. Ini penyakit ini. Powernya itu dapat, jadi untuk dapat flat itu lebih gampang. Terus jangan diulang-ulang pada bagian yang sama, nanti jeruannya nanti noto sendiri. Kalau teman-teman ulang-ulang bagian yang tadi sudah basah, terus misalkan float time-nya kan flash off-nya jedanya kepanjangan, kalau ditembak lagi kan pasti jeruk. Mau nggak mau diulang-ulang lagi akhirnya meler. Jadi kejadian meler itu seperti itu. Jadi mode one fit aplikasi itu enaknya begini dia, clear kan jadi bisa lumber jadi satu antara layar pertama dan layar yang kedua, langsung noto dengan sendirinya. Like teman-teman gak flash off yo, akhirnya nanti kita nggak bisa ngontrol ketebalan karena ngejar jeruan supaya ngeflat dituang tebel, akhirnya bencana meler sering terjadi gitu. Oke, nanti kita pasang pada motornya, warnanya kayaknya yo mak jos. Oke, hari ini langsung kita pasang pada motor ya, jadi tanpa dipoles langsung tak pasang. Hasil clear wis jos, wis polete wis pol jos ya. Hujan, hari ini tetap dipasang. Nah, nanti kita coba tampilkan setelah selesai terpasang. Ini yang punya ini. Oke, jadi untuk pekerjaan ini saya nggak mendapati masalah yang sering di teman-teman kemarin bicarakan, yaitu popping dan melernya alhamdulillahnya nggak ada.
untuk resiko kotor kecil ini wajar. Ini tanpa saya poles langsung saya tembak, tanya aja kepada yang punya. Jadi popping wis ya wis nasib. Intinya teman-teman bisa ngontrol ketebalan dan nembak nggak usah terlalu tebel-tebel. Kalau mau pakai flash op ya tembakan di layer kedua mungkin 1 layer 2 layer cukup, nggak usah diulang-ulang. Kalau tebelnya over terus cuaca terik, tentunya resiko popping akan lebih besar. Itu kesimpulannya.